Baik, alhamdulillah pemirsa Sultra TV, Anda masih bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Hari ini 17 Ramadan 1444 Hijriah. Topik kita Fadilah Lailatul Qadar bersama orang tua kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muslim SH MSc, dan mengkajinya bersama ibu-ibu Muslim dari Kecamatan Kendari dan Kendari Barat. Silakan ibu yang mau bertanya, kami silakan. Tapi bu, ini tante saya tahu namanya, tapi sebut juga nama tante supaya pemirsa tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nasia, mewakili Kecamatan Kendari. Yang saya pertanyakan di sini, ini masalah azan. Karena di masjid kita itu di Gunung Jati itu banyak masjid. Ada yang terlambat azan, ada yang cepat azan. Jadi kan menurut Pak Ustaz katanya selesai azan baru kita sholat. Kita dengar azan dulu. Yang mana kita mau ikut ini? Biasa ada yang terlambat, ada yang cepat. Nah, saya kira yang di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan dari Kendari lagi. Tapi Mike, sebut nama tadi juga tersebut. Boleh. Kalau di depan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasna, utusan dari DKUT Kecamatan Kendari. Iya, silakan Bu. Mengenai Lailatul Qadar, bagaimana cara agar mendapatkan Lailatul Qadar dan apa yang diucapkan setelah menjumpai Lailatul Qadar? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lihat orang tua jauh-jauh malam jadi kira Lailatul Qadar. Padahal orang tua mau bicara tempat buang air. Jangan salah. Jadi sebentar kita dapat penjelasan dulu Pak Kiai. Baik, dari Kendari Barat, Bu Sulfiani, satu nama tapi sebut juga. Iya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa tahu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin, nama saya Zulfiani Asis, saudara Pak Asis tapi beda orang tua. Iya. Nah, ini. Mohon izin Pak Kiai, mungkin saya di sini bertanya sedikit. Ada biasa satu perkumpulan, mereka akan menghatamkan Al-Quran. Namun dalam satu juz itu mereka bagi-bagi. Sumpama yang satu orang ini 2 halaman, kemudian yang lain 2 halaman, tetapi mereka gabungkan, kemudian mereka mengatakan bahwa itu hatam Al-Quran 30 juz. Tadarus ya? Iya. Ya? Apakah begitu bisa dikatakan bahwa kita ya? ini hatam satu Al-Quran atau gimana? Terus yang kedua, mohon izin cukup satu ya, sedikit hanya bukan bertanya. Tabinya dulu. Kita kasih lagi dulu. Iya. Nanti setelah acara baru kita. Iya baik. Sedikit saja sempat beberapa hari. Coba dulu Bu, kita kasih yang lain. Oh iya, Ya. Mengenai azan Pak, mengenai sebentar. ini Pak. Satu saja ya. Yang dulu masuk yang lain. Jadi satu orang satu. Iya baik, saya akhiri wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar selesai acara, masih banyak waktu. Silakan. Baik ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Nama Tebu? Nama saya Pak Ode Nasiha dari Kendari Barat. Silakan. Yang kami ingin tanyakan adalah apakah pada malam-malam ganjil itu ada tanda-tanda khusus alam mengenai Lailatul Qadar? Itu saja yang saya pengen tanyakan. Tanda-tanda alam seperti apa ya? Iya, seperti apa kira-kira jika terjadi malam Lailatul Qadar? Iya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi malam itu ada bulan sabit, ada bintang. Jangan dong bilang Lailatul Qadar. Ya baik Pak Kiai, ada 4 pertanyaan. Pertama dari Ibu Nasia dari Gunung Jati. Ada yang azan yang cepat, ada azannya terlambat. Yang mana kita mau ikut?
Silakan Pak. Ya, ini memang karena pengurus masjid itu tergantung kesempatan, tidak komitmen dengan waktu. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya ini harus dijadikan bahan untuk kita bahas karena memang dikatakan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqut. Kalau orang Bugis itu namanya makdapang kut baris domah. Artinya apa? Salat itu ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Makanya kita harus komitmen itu untuk mematuhi waktu-waktu salat. Di kapan sudah masuk waktu asar, kapan sudah masuk waktu asar. Jadi saya katakan ini bukan waktu salat yang kita ikuti, tapi salat ikut dengan maunya kita. Selalu dia roba barisnya Al-Quran. Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mau kita, bukan mau put. Solusinya apa? Sekarang kita pakai teknologi. Ada sekarang ini teknologi dipasang. Itu saya sudah pasang di masjid saya. Memang sudah diprogram. Tiba waktu mengaji walaupun orang belum ada. Nah kalau ini dipasang di masjid-masjid pasti sudah seragam. Dan ini keluhan ini dari tahun ke tahun. Yang lebih repot itu pada waktu buka puasa. Ada RRI terkadang beda dengan TPRI. Mana yang kita mau ikuti? Nah, Ikut Sultra TV jadinya. Tengah-tengah. Oh ada ya? Ada. Tidak Pak. Kita sesuaikan biasa dengan. Ya, artinya memang ini yang harus dilakukan oleh al-umara dan ulama harus sepakat itu. Karena persoalan ini, ya namanya waktu buka itu harusnya sama. Nah, tanya kenapa ikut TPR? Ya karena dia lebih duluan. Nah itu salah lagi. Artinya kalau ditanya ya karena sudah waktu buka. Nah itu. Jadi bagaimana solusinya? Kalau bagi ibu itu kita memang harus sudah tahu. Ada kan jadwal perhitungan bahwa tanggal sekian waktu sholat subuh sekian. Kalau sudah masuk itu, apakah ada yang sudah azan atau belum? Ibu sudah bisa sholat karena sudah masuk waktu. Karena azan itu kan pemberitahuan peringatan bahwa waktu sudah masuk. Ternyata di masjid-masjid belum ada yang bangun. Nah, bagaimana jadi peringatan? Sementara ada orang di rumah malah sudah melaksanakan salat dan itu yang tepat. Nah, artinya apa? Azan pertama itu adalah peringatan bahwa waktu salat sudah masuk. Berarti boleh salat. Yang kedua, azan itu adalah untuk panggilan kita datang untuk melaksanakan salat berjamaah. Itu makanya ikuti fungsi azan. Kalaupun waktu sudah masuk ternyata pengurus masjid lagi lambat bangun, nah itu kita sudah bisa salat. Yang penting sudah masuk waktu. Tapi ini mudah-mudahan nanti di Rakom mungkin di Kemenaker supaya diterangkan semua masjid pasang jam yang otomatis. Tiba waktunya mengaji langsung mengaji, tinggal bilangnya kalau datang langsung azan. Yang ada itu sekarang sudah di Jabal Rahmat, di masjid saya sudah pasang. Nanti yang lain-lain kalau ikut pasti seragam. Ini masukan untuk Gunung Jati ya. Ya, yang pertama. Sekitar 3 juta. Artinya kalau dari segi materi itu sangat. Baik, Ibu Hasna kemudian Pak Kiai, cara mendapat Lailatul Qadar. Cara mendapat Lailatul Qadar itulah lakukan banyak di waktu malam, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak berdoa. Kemudian apa doa yang paling tepat itu itu karena doa yang paling tepat kita Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Ulang-ulang itu baru baca istighfar, baca ayat-ayat Al-Quran supaya yang penting kita melakukan kalimat thayyibah. Lalu ada yang mengatakan apakah tidak harus tidur? Kadang orang begadang tidak dapat Lailatul Qadar. Ada juga yang tidurnya yang ngorok dapat Lailatul Qadar. Di mana datang sumbernya? Di sini. Hatinya yang baik. Tadi juga kita sempat bahas. Ibu-ibu, pelajari kata hati, ikuti kata hati, sucikan hati, bersihkan hati. Karena ini setrum. Nah, tadi kita bahas bahwa ternyata kenapa orang tua selalu kalau ada peringatan mau jalan malam, mau masuk kota, mau masuk hutan apa, selalu katakan hati-hati. Padahal kalau habis hujan kita mau jalan licin, justru yang dipelihara itu kaki karena kaki yang keseleo.
Kalau kena licin, tapi kenapa dia mengatakan, nah licin kaki-kaki? Tidak ada, itu hati-hati. Mau jalan tengah malam gelap, pasti penglihatan kita yang harus kuat karena gelap. Tapi dia tidak mengatakan, nah mata-mata gelap. Hati-hati. Kenapa? Nah ini ilmu besar. Siapa yang sudah mampu berbicara atau berkomunikasi dengan kalbunya, maka itu berada dalam doa yang istiqamah. Nah itu Baik. akan istiqamah. Yang ketiga, Ibu Yang ketiga. Sufiani Pak, tentang tadarus ini. Tadarus. Saya masing-masing satu juz itu ada. Saya justru berikan apresiasi perkumpulan ibu-ibu majelis taklim ormas seperti muslimat pada saat menjelang hari ulang tahunnya disebar di WA. Kita mau hatamkan Al-Quran, dibagi juz. Mendaftarlah. Saya juz 1, saya juz 2, saya juz 3. Apakah itu dikatakan hatam? Mudah-mudahan yang betul-betul mendaftar juz 1 dia selesaikan. Jangan sampai, nah ini jangan sampai ada yang hanya dikatakan dia mau mengaji juga, dia bilang juz 1 ternyata dia tidak baca. Nah itu lebih besar dosanya. Nah sekarang dihukumkan. Apakah hukum tamat? Hukum tamat artinya komunitas yang melakukan hataman Al-Quran sekali hatam 30 juz sekali kita baca. Ada juga Pak yang anggota itu yang masih belum lancar. Kalau 1 juz dia tidak mampu, dia minta itu juz 1 saya ambil lembaran pertama, kedua dan ketiga. Ada lagi, oh saya lembaran 4 dapat. Apa itu hatam? Yang penting semua baca itu hatam. Nah selesai ada doa baca hatam Quran. Apa fungsinya itu baca Al-Quran? Kalau ada doa terjemah di rumah nanti ibu pelajari baca. Dikatakan berikanlah faedah kami membaca huruf alif Al-Quran. Wabil ba'i baha'a, wabil ta'i taubatan, wabil nuri nura, dan seterusnya. Berikan pada saat mengucapkan huruf ba itu supaya diberikan taubat. Coba, berapa huruf ba dalam Al-Quran? Tidak tahu. Sama saya juga belum hitung. Tetapi ada kaidahnya. Bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada kelipatan 99. Bahkan begitu ajaibnya Al-Quran, kalau seperti dalam surah Yasin itu huruf pertamanya Yasin, maka dibaca huruf ya itu sama jumlahnya dengan sin itu. Tapi kan kita tidak perlu. Yang jelas landasannya yang kuat tadi baca. Siapa baca 1 huruf maka 1 kebajikan, dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat. Nah hukumnya yang dipertanyakan, apakah dihukumkan hatam? Itu dihukumkan hatam. Jadi bagus kita lakukan berkelompok, tapi pastilah lebih baik kalau 1 orang 30 juz dia hatamkan. Nah itu lebih bagus. Tetapi kan ini juga sial. Makanya saya sekali lagi saya apresiasi, ucapkan selamat kepada kelompok-kelompok majelis taklim, ibu-ibu ormas wanita yang setiap saat itu, apalagi ya ada keluarga yang wafat, sudah ada di WA, kita membaca Al-Quran, kita ingatkan palanya untuk almarhumah. Siapa yang mau baca itu 1 saya. Apa faedahnya? Merangsang orang untuk mau baca Al-Quran. Jangan lagi dianggap, oh itu tidak pernah di zaman Rasul. Bagaimana mau sama Rasul disuruh orang, tanpa disuruh sudah ngaji. Sekarang anak kita disuruh belum tentu ngaji, apalagi kalau tidak disuruh. Jadi jangan lagi kita kritik kalau ada yang ajakan begitu. Ini tidak pernah dilakukan, masa disuruh orang ngaji melalui, tidak apa-apa, pakailah teknologi. Makanya saya pertama setelah saya baca, wah ini kreatif betul ini ibu-ibu, betul kreatif. Dijadikan lagi itu alat teknologi canggih untuk beribadah, itu yang bagus. Ya, baik. Yang keempat Pak, dari Ibu Wari Nasiha, selain malam-malam ganjil, mungkin tanda-tanda apa lagi? Tanda-tanda alam adakah untuk Lailatul Qadar? Nah ini katakan saya sependapat dengan Pak Asis. Jangan selalu kaitkan Lailatul Qadar dengan berdali, dengan materi. Ada barang jatuh, kebetulan tanggal 27 dia pungut cincin di pasar. Ini sudah Lailatul Qadar. Jangan kaitkan. Tapi ada tanda-tanda alam. Ada yang pernah mengungkapkan bahwa kalau salah satu tanda Lailatul Qadar itu kehidupan di waktu subuh itu agak sejuk, tidak panas tenang. Kemudian di siang hari walaupun terik matahari, tapi ternyata tidak panas, tidak menyengat. Itu. Tapi itu tanda-tanda alam. Tapi menurut Profesor Quraish Shihab,
Jangan terlalu peduli dan mencari tanda-tanda alam Lailatul Qadar. Yang jelas asa diri, asa jiwa, bersihkan hati kita untuk melakukan pengabdian sehingga terjadi perubahan dalam kehidupan, dan itulah makna Lailatul Qadar yang paling besar. Kira mungkin itu Pak. Baik, makasih banyak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.